Mas Sabrang Damar Panuluh. Ini dikenal sebagai Noe, ya. Mas Noe ini lahirnya 10 Juni 1979. Ini dulu vokalis dan keyboardis dari band Leto. Nah ini jadi beliau keyboardisnya ini, vokalis dan keyboardis. Beliau juga anak pertama dari budayawan Bapak M.H. Ainun Najib. Itu prestasi atau nasib itu Mas? Itu nasib Mas. Itu nasib, ya. Tidak usah panjang-panjang Mas, gak penting Mas. Nah ini kebetulan Mas Noe ini melanjutkan kuliah di perguruan tinggi yang prestisius di Universitas Alberta, Kanada. Dan beliau ngambil dua jurusan sekaligus. Satu jurusan saja sudah susahnya luar biasa. Ini beliau ngambil 2 jurusan, yaitu matematika dan fisika. Serta berhasil bawa pulang 2 gelar akademis sekaligus untuk Bachelor of Mathematics and Bachelor of Physics. Dan ini luar biasa, beliau sekarang tinggal di Jogja dan membangun sistem aplikasi symbolic.id. Dan ini sangat dibutuhkan, ini bagaimana peran dari ini generasi penerus ini dari gen milenial nanti hingga sampai gen Z hingga nanti gen Alpha, ini sangat luar biasa perannya nanti ke depan. Dan mungkin kita bisa mendengarkan bagaimana sharing dari Mas Noe ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lain-lain. Saya disuruh mewakili generasi milenial ngomong tentang turbulensi budaya, dan saya disuruh tadi untuk bikin presentasi. Oke lah, sambil seri-seri sedikit presentasi, tapi sebelumnya saya mau ngomong dari perspektif anak muda yang sopan santun aja harus belajar. Gitu. Saya cerita dulu dari pengalaman sedikit yang nanti akan ada hubungannya, sepertinya nggak ada hubungannya, tapi nanti akan ada hubungannya pada analisis ini. Saya pernah punya band yang namanya Leto, dan ada beberapa lagu juga yang dirilis di publik. Itu pada proses kreasinya, itu kita membahas chord apa aja bisa sampai 2 hari debatnya. Jadi itu melalui proses logos, proses akal, proses intelektual, proses mencari statistiknya seperti apa, dan perdebatan yang intelektual. Karena kita mengira pendengarnya akan menganalisis secara intelektual. Tapi ternyata faktanya kemudian ketika disetel radio, kita adalah satu dari 14 lagu yang lain yang disetel dalam 1 jam. Kita mengambil tidak lebih dari 3 menit di waktu dalam hidupnya. Ternyata sesuatu yang kita buat secara logos, secara akal, diterimanya secara patos, secara emosional. Tidak, yang dengerin nggak mikir-mikir amat juga chordnya apa, nggak mikir-mikir amat juga instrumennya seperti apa, berguna nggak buat dia. Kalau aku lagi patah hati, bisa nemenin aku nggak? Kalau saya lagi senang, bisa nemenin aku nggak? Sesederhana itu. Jadi, oke, setelah tahu itu, kemudian kita mengubah proses pertimbangan dalam berkarya. Setelah itu kemudian ada perubahan dalam penerimaan lagu-lagu yang kita buat. Apa hubungannya? Nanti kita akan menyambungkan hubungannya dengan pengalaman saya itu. Kalau saya diberi PR, kepribadian, budaya yang berkepribadian, saya membayangkan di sini ada kata utama yang harus disebut sebagai berkepribadian. Kepribadian mengandung kata pribadi, berarti ada entity. Ketika ada entity, ada sebuah konsep yang harus saya sampaikan dulu sebelum kita menganalisis lebih jauh. Konsep yang disebut sebagai emergence. Emergence adalah kemunculan sebuah properti baru yang tidak ada properti, yang tidak berasal dari properti penyusunnya. Contoh paling sederhana adalah misalnya busi, knalpot, mesin, spion, itu tidak punya properti ini yang namanya alat transportasi. Ketika dia dikumpulkan menjadi satu, menjadi motor, dia emergence, muncul sebuah properti baru yang namanya alat transportasi. Begitu juga dengan kepribadian, begitu juga dengan entitas manusia. Entitas manusia
tidak hanya disebut sebagai emergence, tapi disebut sebagai strong emergence. Karena kita tidak benar-benar bisa mengurut akarnya dari mana, terutama consciousness. Urutnya akarnya dari mana, kok bisa ada aku sih? Aku ini dari mana sih kalau satu orang ngomong aku? Ini kan ada banyak komponen yang terlibat. Adanya aku syaratnya adalah adanya kumpulan memori. Ini nyerempet juga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yudi. Kumpulan memori itu menjadikan sebagai aku. Kalau di manusia ada kumpulan memori yang tertanam dalam DNA, itu menjadikan wadaknya. Ada kumpulan memori yang berasal dari proses evolusi menjadi memori evolusi. Ada yang disebut sebagai memori dalam akal yang sejak lahir kita kumpulkan. Ada memori bawah sadar, memori atas sadar. Nah, ini proses individual dari sel-sel ini, emergence membuat satu manusia mengumpulkan, menjadikan sebuah entitas yang namanya manusia yang punya kepribadian, punya budaya, punya sifat, dan seterusnya. Dari pola pandang itu, saya ingin memandang sebuah society ketika ada entitas yang namanya Indonesia, dia juga adalah emergence dari manusia yang berkumpul di dalamnya. Kita tidak bisa ngomong Indonesia tanpa membahas sel-sel yang ada di dalam entitas Indonesia itu, yang disebut sebagai manusianya. Sehingga untuk ada yang namanya Indonesia, dia akan lengkap kalau ada memori yang panjang, memori DNA-nya, ada memori kesadaran sejak dia dilahirkan, memori kenegaraan sejak dia merdeka, memori kebangsaan sejak dia ada bangsa Indonesia, ada memori yang segitu panjang lagi. Kita kalau tidak lengkap secara memori, entitas sebagai Indonesia juga tidak akan lengkap. Kebetulan tadi ketika Pak Yudi ngomong renaissance yang muncul itu dibutuhkan ketika setelah terjadi Black Plague ya, Black Plague terjadi urgensi, butuh membangun identitas baru di mana nih mau tidak mau mengambil dari dari memori lamanya, memori Greeknya, memori Romawinya, ditarik memorinya untuk menjadi fondasi dari identitas baru. Bushido di Jepang. Kalau Anda lihat sekarang Anda di Korea misalnya, itu juga ada yang muncul bahwa ada Yisun-shin, ada tokoh-tokoh yang diambil sebagai core memory untuk membangun peradaban yang baru. Dan yang satu titik paling penting yang berhubungan dengan cerita awal saya itu tadi, tidak ada core memory ini yang didiseminasi dengan cara logos. Tidak ada yang disampaikan kepada penduduk dengan cara pendidikan kognitif. Yang dilakukan adalah dengan patos, dengan emosional. Ayo ngangkat tokoh, ayo ngangkat cerita, ayo ngangkat emosional koneksi. Karena tidak semua masyarakat akan mampu punya waktu berdebat court 5 jam. Mungkin dia akan mendengar Pancasila 3 menit dalam sehari. Kalau itu tidak terkonek secara patos, secara emosional, itu dia nggak akan punya kesempatan bahas. Itu orang hari-hari kerjanya cuma dorong bakso, suruh dibahas tentang nilai-nilai Pancasila. Ada satu hal yang membuat akan nyantol kepada setiap manusia. Itu kita juga bisa belajar dari sifat manusia sendiri. Kalau Anda belajar dari kecil, ada mekanisme dasar dalam manusia bahwa informasi yang disimpan adalah informasi yang berguna. Kalau informasinya tidak berguna, akan dilupakan. Kalau informasinya tidak berguna, akan dilupakan. Kalau berguna akan diingat terus karena kepakai untuk masa depannya. Pertanyaan saya sederhana, kalau saya ngikuti nilai Pancasila, gunanya buat saya apa? Itu pertanyaan yang nggak akan mudah dijawab ketika ditanyain oleh anak milenial. Apa kemudian saya menaati nilai-nilai Pancasila, saya naik pangkat? Dia bukanlah orang yang punya waktu 3 hari untuk membahas Pancasila. Dia hanya punya waktu sedikit untuk mengenal nilai Pancasila. Karena kerangka naiknya, seperti Prof. Amin tadi bilang, tidak ada meritokratis kita. Kerangka naiknya manusia pada status sosial, itu tidak ada pengaruhnya dengan Pancasila, tidak ada alasan untuk anak muda untuk benar-benar mau memahami Pancasila. Kita lihat pola manusia itu sederhana. Dia punya mimpi pengen kemana, kemudian dia mencari cara yang paling cepat dan cara yang paling mudah untuk mencapai mimpinya.
Itu bukan hanya manusia, makhluk satu sel. Definisinya dalam dunia biologi gini, semua makhluk yang bergerak itu sifatnya sama. Dia mencari jalan termudah dengan energi paling rendah untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kalau cita-citanya pengen kaya, terus korupsi lebih cepat daripada harus mengikuti nilai-nilai Pancasila. Dan anyway kalau saya mengikuti nilai Pancasila juga tidak akan mempercepat saya mencapai mimpi saya. Apa alasan saya mengikuti Pancasila? Oke, Anda boleh menghujat pertanyaan saya. Tapi banyak anak muda yang pikirnya kritis akan bertanya seperti itu. Ini juga yang terjadi dalam agama. Ketika agama merekomendasikan sesuatu, untuk nyuruh sesuatu, pasti ada pertanyaan itu. Utility-nya apa? Dan itu pertanyaan yang make sense. Apalagi untuk anak muda yang referensinya luar biasa seperti sekarang. Makanya ketika ngomong diseminasi Pancasila, pertanyaan yang selalu saya usulkan adalah, yuk belajar dari emergence yang lebih kecil yang namanya badan. Badan itu untuk sehat, tidak masuk ke gym kemudian mengangkat berat selama 9 jam, besok sehat, enggak gitu. Jadi ada pelatihan 2 jam tentang Pancasila, terus kemudian besok Pancasilais, enggak akan terjadi. Enggak akan ada yang... Kalau mau sehat, ya kamu ke gym 30 menit, 15 menit dalam sehari, tapi terus menerus continue. Dan akan harus tahu gunanya saya nge-gym 15 menit, kenapa? Efeknya ke badan. Kalau tidak tahu gunanya, dia tidak akan memegang perilaku itu terus menerus. Nah ini kemudian ada telur sama ayam yang berbalik-balik nih. Gini maksud saya. Manusia itu lebih gampang mencontoh dari... Manusia punya sifat imitatif. Itu yang membedakan manusia dengan hewan yang lain. Sampai umur 5 tahun mungkin intelektual kita tidak secepat monyet tumbuhnya. Tapi setelah itu kita akan melewati monyet. Karena kita dari kecil itu bisanya imitasi. Kita akan mengadopsi value yang dipegang orang tua, kita akan mengadopsi value yang dipegang oleh lingkungan kita, dan seterusnya. Terus sekarang pertanyaannya, kalau tadi kesimpulannya kita sudah parah jauhnya dari keberadaan Pancasila, berarti ini adalah norma yang ada sekarang. Gimana anak mudanya? Siapa yang harus dicontoh? Dia harus mereplikasi siapa? Karena lebih mudah mencontoh video viral daripada nilai abstrak. Lebih mudah melihat berapa jumlah like daripada melihat value yang abstrak. Dan itu sudah tersedia di depan mata. Apakah kemudian kita harus memuji digital? Wait. Itu seperti faktor luar. Turbulensi budaya mengacu pada perubahan dramatis dalam suatu budaya karena kekuatan eksternal. Ini ada kekuatan eksternal yang namanya teknologi digital. Anda setuju nggak setuju? Saya selalu debat ini. Anda mau pakai kekuatan apapun, tidak akan bisa dibendung yang namanya teknologi. Kenapa? Karena kawin dengan konsep awal manusia tadi. Kalau dia bisa mempercepat waktu, kalau dia bisa meminimalkan energi untuk sampai tujuannya, akan dipakai pasti sama manusia. Entah itu mau teknologi dari manapun nggak peduli dia. Contoh paling sederhana, seanti-antinya sama Amerika yang namanya ISIS, dolar masih diambil karena itu memudahkan transaksi, memudahkan dan seterusnya lah. Itu nggak ada yang fundamental ideologi, selalu ada utilitarianisme dalam otak manusia. Dan itu bukan keburukan, itu bagaimana manusia dibuat, itu yang disebut sebagai memori evolusi, itu salah satunya adalah utilitarianisme dalam kepala manusia. Oke. Di era digital, kekuatan-kekuatan outside ini adalah inovasi teknologi dan peningkatan konektivitas. Kita tadi mengatakan bahwa entitas yang namanya Indonesia terdiri dari komponen-komponen kecilnya yang namanya manusia. Entitas yang namanya manusia terdiri dari komponen-komponen kecilnya yang namanya sel-sel. Sel-sel itu berhubungan satu sama lain, berkomunikasi satu sama lain secara chemical, secara kimiawi. Kalau manusia dalam satu entitas yang namanya Indonesia berhubungan satu sama lain, berkomunikasi dengan alat komunikasi. Dulu pakai surat, pakai kentongan, dan seterusnya. Bahkan Niklas Luhmann, salah satu bapak dari sistem teori, dari dunia sosiologi, mengatakan society ada karena emergence dari komunikasi. Artinya jantung dari society adalah komunikasi itu sendiri. Itu statement dari Niklas Luhmann.
Kekuatan-kekuatan ini mengganggu norma budaya yang sudah mapan, membutuhkan adaptasi untuk mendefinisikan kembali identitas. Iya, menurut saya kenapa membuat statement ini, karena ketika komunikasi berubah, semua budaya yang terbangun sebelumnya harus beradaptasi. Dia tidak akan bisa bertahan tanpa melalui adaptasi. Pertanyaannya kemudian adalah, yang kita sebut sebagai budaya, value, itu pada ekspresinya atau pada fundamennya. Tadi Prof. Amin bilang pada fundamennya. Sopan itu sekarang bisa pakai emoji. Walaupun salah pakai. Emoji yang gini itu kan kalau menurut pembuatnya itu emoji 2 tangan tos. High five. Tapi kemudian digunakan orang Indonesia sebagai hormat. Which is okay. Itu apa namanya? Menggunakan teknologi untuk mengekspresikan value yang sebelumnya tidak bisa diekspresikan. Tapi ini secara fundamental mengubah cara kita berinteraksi. Dan artinya ini juga merubah budaya kita. Mohon maaf, salah satu statistik yang pernah saya baca, 70% penyebar hoax di Indonesia adalah generasi boomer. Kalau mungkin Anda bisa perhatikan di grup-grup keluarga yang paling banyak nyebar berita hoax siapa? Apakah ponaan, apakah Pak D atau Bude? Apakah ini buruk? Mungkin tidak. Mereka tidak berniat untuk menyebar hoax, tapi perilaku yang berbeda pada mekanisme penyebaran informasi itu tidak kompatibel dengan pengalaman hidupnya. Dulu punya pengetahuan duluan itu naik di society, karena ketika ngobrol di gardu pos dia tahu informasi paling duluan. Saya tahu gini-gini. Wah, itu naik di society itunya statusnya, karena informasi tahu duluan. Ketika dunia WA dia dapat informasi duluan, langsung langsung tak sebar nih. Harapannya naik sosial statusnya. Padahal di dunia yang baru nggak gitu cara ngukurnya. Anak-anak muda ya ketawa, dicek ke Wikipedia, dicek ke Hoaxbuster, dicek ke seterusnya, akan kelihatan bahwa Oke, ini kelas-kelas yang bisa kita alami sendiri. Tapi meskipun mengganggu, turbulensi budaya ini juga menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Karena cost overhead harga dari komunikasi menjadi jauh lebih murah untuk bisa kita ngobrol. Problemnya sekarang bukanlah bagaimana kita berkomunikasi. Problemnya adalah kurasi dari komunikasi tersebut. Dunia yang tanpa kurasi komunikasinya akan menghasilkan society seburuk ruang publiknya tersebut. Saya berkali-kali pernah ngomong di PMK bahwa ruang publik kita itu seperti sungai yang beracun. Semua penduduknya minum dari sungai tersebut, dan jangan kaget kalau semua penduduknya ikut sakit. Harus ada inisiatif untuk membuat sumber air yang lebih bersih sedikit. Dan saya tidak ngomong ini dengan bangga, saya ngomong ini dengan sedih. Dan ini juga potret yang disediakan oleh Microsoft Civility Index kemarin, bahwa Indonesia se-Asia Pasifik paling buruk sosial medianya. Konten kita yang positif 4%. Sisanya hoax, bully, dan seterusnya. Ini loop dari sosiologi, loop dari yang bisa kita pandang dari sosiologi, bahwa bagaimana komunikasi menghasilkan perubahan budaya yang berubah menghasilkan jenis komunikasi yang berubah lagi, dan seterusnya. Terjadi seperti compound interest di situ. Kalau tidak ada yang mau memutus aliran ini dan membuat strategi, kita akan selamanya seperti ini dan teriak-teriak saja. Cepat aja ya, sudah kelamaan ngomong, mohon maaf ya. Oke. Media sosial salah satunya. Media sosial telah mengubah cara kita komunikasi, berbagi informasi. Layanan streaming telah mengubah cara kita mengkonsumsi hiburan. Dulu yang kita manut sama acara TV, sekarang bisa milih. Ada salah satu istilah binge watching. Artinya kita bisa nonton dari seri 1 sampai seri terakhir, season 1 sampai season 4 dalam satu dudukan. Belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi behaviornya juga berubah. E-commerce telah mengubah kebiasaan konsumen dan budaya ekonomi. Sekarang orang udah dilihat aja datanya, bahwa ternyata sekarang dengan GoFood misalnya ya, kemudahan delivery, banyak bisnis yang kemudian menjadi naik. Tapi yang tidak mau beradaptasi juga mati kemudian.
Yang bentar lagi muncul, yang saya kemudian teriak-teriak, bentar lagi ini udah muncul sebenarnya, akan munculnya. AI dari dulu sudah muncul, tapi sekarang AI sampai pada sebuah titik yang akan bisa mengganggu, dalam tanda petik mengganggu ya, memberi intervensi langsung pada peradaban manusia. Karena AI yang sekarang sudah sampai tahap di mana dia bisa berbicara dengan bahasa manusia. Kita bisa ngobrol dengan AI itu sendiri. Saya prediksi kalau kita tidak punya inisiatif apa-apa, 2024 hoax-nya akan mengerikan. Hoax-nya tidak akan hanya tulisan, hoax-nya akan dengan wajahnya, dengan suara mulutnya, dengan kalimatnya, dan itu tidak ada yang bisa di-track. Kenapa? Karena yang semua buat adalah AI, dan itu sudah mungkin teknologinya. Ini yang saya khawatir karena teknologi bergerak begitu cepat. 1 tahun yang lalu kemungkinan ini tidak terbuka. Tidak sampai 1 tahun kemungkinan sudah sangat terbuka. Landscape sama sekali berubah. Next. Teknologi akan mengintervensi turbulensi budaya, membuat adaptasi menjadi penting. Saya ngomong tadi, kita harus urgent beradaptasi karena teknologinya mengerikan speednya. Ini seperti, kalau dulu teknologi itu muncul berdasarkan otak manusia. Semakin pintar penemuan ada teknologi baru, penemuan ada teknologi baru. Sekarang pada titik yang berbeda. Kenapa? Karena otak manusia sudah bisa didelegasikan sama mesin. Kamu mikir, oh, cari jalan keluar. Kamu mikir, oh, cari jalan keluar. Artinya ini pertumbuhannya akan eksponensial, kecepatan perubahan. Seperti bunga majemuk. Bukan hanya bunga bulanan, tapi bunga majemuk. Tumbuhnya akan semakin cepat. Ini teknologi yang sedang datang, belum sampai 8 bulan. Masuk Indonesia, pertama dipakai untuk spamming WA. Untuk spamming penipuan di WA, teknologi AI ini. Dan kita secara official tidak punya strategi untuk menghadapinya. Oke, merangkul teknologi mengubah gangguan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan inovasi, membentuk masyarakat masa depan. Beradaptasi dengan turbulensi budaya, menurut saya adalah keharusan. Karena eksternal faktor tidak bisa kita hilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah adaptasi. Seperti orang naik kapal, angin tidak bisa kita kontrol, tapi kita bisa mengatur layarnya. Sehingga arah kita tetap menuju arah yang sama. Terakhir saya pengen tak ngasih pantun sedikit. Untuk Nusantara yang seperti Bahtera, coba lihat keluar. Angin berhembus sangat kencang. Coba lihat ke atas, ke arah mana layarmu terkembang. Engkau ingat, satu kata yang tak pernah lekang, namanya berjuang. Masa depan tidak menunggu siapapun, apalagi yang hanya ongkang-ongkang. Mari jalan. Terima kasih. Matur nuwun.